Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu di dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk minggu ini kita akan melanjutkan tentang materi minggu lalu, yaitu fungsi. Minggu lalu kita telah belajar tentang fungsi dan relasi. Sekarang kita akan lanjutkan tentang fungsi, ini tentang notasi fungsinya. Notasi fungsi ini dinyatakan dalam suatu notasi sebagai berikut. Suatu pemetaan atau fungsi dapat dibuat sebagai f(2) a panah b. Ini dibaca suatu fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi kalau ada notasi seperti ini dibacanya suatu fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B. Tentunya kita harus tahu bagaimana himpunan A dipetakan ke himpunan B, sehingga seringkali notasi fungsi yang kita lihat akan berupa f(2) x memetakan 2x plus 3. Jadi di mana X adalah anggota dari himpunan yang akan dipetakan dan 2X min 3 ini adalah cara himpunan tersebut dipetakan. Jadi X-nya ini anggota dari himpunan yang akan dipetakan dan 2X plus 3 ini adalah cara himpunan tersebut untuk dipetakan. Misalkan X-nya sama dengan 1, maka 2X plus 3 sama dengan 2. X-nya diubah menjadi 1, berarti 2 dikali 1 ditambah 3. 2 dikali 1, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Begitu juga misalkan X-nya di sini 2, maka 2X plus 3-nya 2 dikali 2 ditambah dengan 3. Berarti 2 dikali 2, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi cukup X-nya saja yang diganti. Kalau di sini sudah diketahui mintanya berapa. Ini contoh dari 2x plus 3. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui sebuah fungsi f x memetakan min 2x plus 4 dan domainnya min 1, 0, 1, 2. Tentukan yang A buat hasil pemetaan fungsi tersebut dan tulisan rangnya. Yang B, tentukan pembuat 0 fungsi. Jadi kita buat tabel di sini seperti biasa. Di sini adalah X-nya. X-nya tadi domainnya ini kita masukkan ke dalam tabel min 1, 0, 1, 2. Min 1, 0, 1, 2 ini dari sini, dari domain sini. Sekarang di bawahnya di tabel di baris kedua, X memetakan min 2X plus 4. Ini dapatnya dari sini. Min 2X plus 4 ini dimasukkan ke tabel baris 2 ini. Jadi di sini ada min 1 diketahuinya. Berarti min 2X plus 4 ini X-nya diubah menjadi min 1. Sama dengan min 2 dikali min 1 ditambah 4. Min 2 dikali min 1, min kali min positif, jadinya 2. Ditambah dengan 4, jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Ini untuk yang 0, berarti min 2x plus 4 sama dengan min 2 dikali 0 ditambah 4 sama dengan min 2 dikali 0 itu 0, karena segala sesuatu yang dikalikan dengan 0, semua angka yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya tetap 0. Ditambah 4, jadi hasilnya 0 ditambah 4 sama dengan 4. Di sini mintanya 1, berarti min 2x ditambah dengan 4 sama dengan min 2, x-nya diganti menjadi 1 ditambah dengan 4. Min 2 dikali 1 sama dengan min 2 ditambah dengan 4. Min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Ini di sini titiknya 2. Berarti min 2x ditambah 4 sama dengan min 2, x-nya diubah menjadi 2
Min 2 dikali 2 ditambah dengan 4. Min 2 dikali 2 ini adalah min 4 karena negatif dikali dengan positif hasilnya negatif. Jadi di sini min 4 ditambah dengan 4 sama dengan 0. Ini untuk yang A-nya. Jadi yang min 2x plus 4 ini disubstitusikan. Yang min 1, 0, 1, 2 disubstitusikan ke min 2x plus 4. Jadi hasilnya seperti ini. Yang min 1 dapatnya 6, yang 0 dapatnya 4, yang 1 dapatnya 2, yang 2 dapatnya 0. Yang B, tentukan pembuat 0 fungsi. Jadi pembuat 0 fungsi ini di mana yang hasilnya yang menghasilkan 0? Yang menghasilkan 0 adalah 2. Nih, karena min 2 dikali 2 hasilnya min 4 ditambah 4 sama dengan 0. Jadi pembuat 0 fungsi itu adalah 2. Untuk contoh 2, diketahui sebuah fungsi x memetakan min 2x plus 4 dan domainnya min 1, 0, 1, 2. Jadi soal yang pertama sama yang kedua sama, hanya beda ininya saja, tentukannya. Yang A, gambarlah dengan koordinat kartesius dan kemudian tarik garis untuk membuat grafiknya. Yang pertama kita buat seperti tadi, kolom seperti ini. Jadi x titiknya min 1, 0, 1, 2 dari sini. Terus di sini x memetakan min 2x plus 4. Jadi ini disubstitusikan, hasilnya tadi kan sudah didapat ini dengan caranya ini 6, kalau dia min 1 6, kalau dia 0 4, 1 2, 2 sama dengan 0. Jadi di sini min 1 di sini kolomnya isinya 6, di sini 4, di sini 2, di sini 0. Jadi dapatnya dari sini. Nah, di sini titik x ini kita buat menjadi sumbu x. Dan ini di kolom di baris kedua kita buat menjadi sumbu y. Jadi ini adalah sumbu x dan ini sumbu y. Ini kalau misalkan kita tulis untuk titik pertama ini adalah min 1,6. Untuk titik kedua 0,4, titik ketiga 1,2, titik keempat 2,0. Jadi setelah kita mendapatkan titik-titiknya, kita buat diagram, kita buat koordinat kartesiusnya. Nah, di sini kita mulai dari min 1, x-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan di y ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di titik pertama tadi kan dia min 1,6. Berarti mulai dari sini. Jadi kalau kalian menggunakan kertas berpetak, di sini akan kelihatan garis-garisnya. Dari min 1, min 1,6 berarti sumbu x-nya min 1 di sini, sumbu y-nya 6. Berarti nanti kalau kita buat garis potong-potong di sini berarti dia ketemunya di sini. Titiknya. Terus untuk titik yang kedua 0,4. Berarti di sini 0,4. 4-nya di sini. Berarti di sini garisnya. Garis titik-titik atau garis titik kedua. Untuk garis ketiga ini adalah 1,2. Berarti 1,2 di sini. Dari 1,2 naik sampai ke 2. Jadi dia ketemunya di sini titiknya. Dan titik yang keempat 2,0. Berarti di sini 2,0. Karena 0 kan di sini jadi titiknya di sini. Gitu. Jadi setelah kita menentukan titik-titiknya, kita tarik garis lurus, kita tarik garis di titik-titiknya itu. Jadi dia dapat garis lurus seperti ini. Ini bisa kalian salin di buku berpetak supaya lebih jelas garis titik-titiknya.
Jadi di sini ada 4 titik. Titik yang pertama min 1,6, dia di sini titiknya. 0,4 di sini titiknya. 1,2 di sini titiknya. 1,2 di sini titiknya dan 2,0 di sini titiknya. Jadi kita garis, dia dapatlah garis lurus. Untuk contoh soal yang ketiga, diketahui fungsi X memetakan 3X min 1. Tentukan yang pertama rumus fungsi atau notasi fungsi. Jadi notasi fungsi itu bisa dibilang juga dengan rumus fungsinya. Yang B, nilai fungsi untuk X sama dengan min 4. Dan yang C, bayangan dari 5. Jadi kita jawab di sini yang pertama adalah rumus fungsinya. Rumus fungsi ini kalau sudah diketahui di soal seperti ini, berarti inilah rumus fungsinya. Jadi tidak perlu dicari lagi. Langsung ditulis aja rumus fungsinya di sini. F.2x memetakan 3x min 1. Ini adalah rumus fungsinya atau notasi fungsinya. Sudah diketahui dari soal, sudah. Jadi kita salin lagi di sini. Terus yang B, nilai fungsi untuk x min 4. X min 4. Jadi rumus fungsi atau notasi fungsi ini kita substitusikan. Jadi x min 4 kita substitusikan ke notasi fungsinya. Jadi f x ini jadinya kita ubah menjadi f dalam kurung min 4 sama dengan 3. X-nya diganti menjadi min 4 min 1. Jadi x ini kita ubah menjadi min 4 karena di sini mintanya min 4. Jadi makanya kita ganti min 4 di sini. 3 dikali min 4, min positif kali negatif hasilnya negatif, berarti 3 dikali 4 itu 12, dikurang dengan 1. Min 12 dikurang 1 hasilnya min 13, jadi nambah negatifnya. Jadi nilai fungsi untuk X sama dengan min 4 adalah negatif 13. Jadi kalau misalkan di sini soalnya mintanya X sama dengan 5, misalkan di sini 5, berarti di sini juga diubah menjadi 5. Jadi 3 dikali 5 dikurang 1, 3 kali 5, 15, dikurang 1, 14. Jadi kayak gitu. Jadi tergantung di sini permintaannya berapa angkanya. Terus yang ke C ini adalah bayangan dari 5. Bayangan dari 5, jadi kita buat menjadi F5 di sini. F5 sama dengan 3X min 1. Nah, 3X min 1 ini dari mana, Bu? Dari sini. Nih, dari rumus fungsi ini atau dari notasi fungsi ini. Tuh, ya kan? Jadi, bayangan dari 5 ini sama dengan F5. Terus kita cari bayangannya. Kita pakai ini 3X min 1. Berarti X-nya diubah menjadi 5. Sama dengan 3 dikali 5 dikurang 1, 3 kali 15 dikurang 1 sama dengan 14. Jadi bayangan dari 5 adalah 14. Paham sampai sini? Oke. Jadi ini ya, ingat ya, ini 3x plus 1 ini jangan bingung lagi dari mana. Ini dari sini, dari notasi fungsinya. Gitu. Paham ya? Sekarang yang keempat. Fungsi G ini X memetakan 2X pangkat 2 dikurang 4. Tentukan nilai-nilai berikut. Yang A, G3 ditambah dengan G-2 dan yang B, nilai A jika GA-nya sama dengan 46. Jadi kita jawab. Yang pertama ini adalah G3 ditambah G-2. Di sini diketahuinya bahwa Gx sama dengan 2x pangkat 2 min 4. Ini diketahui dari soal ya. Di sini 2x pangkat 2 dikurang dengan 4 nih. Sekarang kita tulis permintaannya tadi apa? G3 ditambah G min 2 sama dengan. Nah, ini dari mana, Bu? Gitu kan? Pastinya bingung. Ini dari sini. Nih, dari sini, Nak. Dari 2x pangkat 2 min 4 ini. Nih, dari sini.
G3 nih. Kita cari lihat satu-satu ya. G3 berarti 2, X-nya kita ubah menjadi 3, kita kuadratkan ditambah dengan 4. Ini adalah G3-nya. Terus ditambah dengan G-2. Berarti 2 di sini dikali dengan X pangkat 2-nya ini kita ubah menjadi min 2 X-nya nih. Jadi 2 dikali min 2 pangkat 2 min 4. Jadi ini adalah G3 dan yang ini adalah G-2. Paham ya? Sama dengan, nah kalau ada bentuk seperti ini, ingat kita kalikan dulu yang pangkat 2. Jadi nggak bisa 2 dikali 3, 6 pangkat 2. Berarti 6 dikali 6, 36. Itu salah. Bukan seperti itu caranya. Tetapi kita kuadrat ini, ya, kuadrat ini hanya milik yang 3 ini. Hanya milik 3, bukan milik 2. Ingat. Jadi 2 tetap kita tulis di sini. 3 kuadrat. Berarti 3 dikali 3 itu 9. Dikurang dengan 4 ditambah, ingat ini juga kuadrat ini hanya milik min 2 bukan milik 2 ini gitu. Jadi kuadrat ini hanya milik min 2. 2-nya tetap kita tulis negatif 2 kuadrat, berarti negatif 2 dikali negatif 2 itu 4. Kok bisa 4? Karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 itu hasilnya 4. Berarti 2 dikali 4 ditambah dengan dikurang dengan 4. 2 dikali 9 dikurang 4. Ingat, kali bagi tambah kurang. Jadi perkalian dulu yang diselesaikan. 2 dikali 9 itu 18 dikurang dengan 4. Ditambah 2 dikali 4 itu 8 dikurang dengan 4. 18 dikurang 4, 14 ditambah dengan 8 dikurang 4 itu 4. Jadi 14 ditambah dengan 4 hasilnya 8. Gitu. Jadi saya ulang lagi di sini. Ini kenapa bisa berbentuk seperti ini? Ini kita dapatnya dari sini. 2x kuadrat min 4. Ini dari soal. Jadi kan ini kan x, gx. Jadi di sini x. Tetapi kalau di sini mintanya 3, berarti x-nya diganti menjadi 3. Jadi ini 2 dikali 3 pangkat 2 min 4. Ini adalah G3 dan 2 dikali negatif 2 dipangkatkan 2 dikurang 4 ini adalah dari G-2. Itu paham ya? Jadi G3 ditambah G-2 itu hasilnya 18. Untuk yang B, Gx sama dengan 2x pangkat 2 min 4. Jadi sama aja dari sini karena ini adalah diketahui dari soal. Tuh. Yang diminta adalah nilai A-nya. Dan jika GA-nya sama dengan 46, berarti jika ini GA, ini hasilnya jumlahnya ini sama dengan 46. Berarti GA sama dengan 2A kuadrat min 4. Ini dari mana? Ini dari sini juga. Karena dia permintaannya A, jadi X-nya diganti menjadi A. 2 dikali 2A pangkat 2 min 4 sama dengan 46. Kenapa ada sama dengan 46? Karena GA-nya sama dengan 46. Gitu. Di sini ada 2A pangkat 2 sama dengan 46 plus 4. 4 ini dari mana? Dari sini. Kan tadi 2A pangkat 2 min 4 sama dengan 46. Sekarang kita rubah ini yang ada variabel dengan konstanta, kita pisahkan. Variabelnya kan hanya sendiri. Sekarang konstanta kita pindahkan ke konstanta. Jadi
Negatif 4, jika dia pindah ruas, dia berubah menjadi positif 4. Makanya di sini jadi 2A pangkat 2 sama dengan 46 ditambah dengan 4. Jadi yang 4 ini dari negatif 4 pindah ruas jadi positif. Sama dengan 50. A pangkat 2 sama dengan, ingat ini perkalian, 2 dikali A pangkat 2. Jadi jika perkalian pindah ruas itu berubah menjadi pembagian. Jadi 50 dibagi 2. A pangkat 2 sama dengan 25. Jadi 50 bagi 2 sama dengan 25. A sama dengan, ingat kalau dia misalkan di sini ada pangkat 2 itu sama aja dengan akar. Jadi A sama dengan akar 25. Beda kan? Di sini ada pangkat, sedangkan sini pangkatnya hilang. Kalau pangkatnya mau dihilangkan berarti dia harus dirubah menjadi akar. Akar 25 itu 5 atau A sama dengan min 5. Kenapa min 5 itu akar 25? Karena min 5 dikali min 5 hasilnya 25, tetap 25 juga sama aja dengan 5 dikali 5, 25. Jadi nilai A sama dengan 5 atau A sama dengan min 5 gitu. Jadi paham ya dari sini. Jadi jangan bingung di sininya. Ini adalah diketahui dari soal nih. G.2x memetakan 2x pangkat 2 min 4, berarti Gx sama dengan 2x pangkat 2 min 4. Jadi kalau di sini G3 berarti x-nya diubah menjadi 3. Terus kalau misalkan G min 2 berarti x-nya diubah menjadi min 2. Jadi ini disubstitusikan ke dalam 2x kuadrat min 4 gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tugas soalnya. Yang pertama, untuk fungsi f titik 2x memetakan 2x plus 5. Tentukan yang pertama rumus fungsi f. Tadi sudah kita jelaskan rumus fungsi f. Yang kedua, ini nilai fungsi untuk x plus 4 dan x min 7. Jadi ini kalian cari satu-satu. Jika dia x sama dengan 4, hasilnya berapa? Dan jika dia x sama dengan min 7, hasilnya juga berapa? Jadi ini dipisah, jangan digabung. Yang kedua, untuk fungsi h titik 2x memetakan min 4x plus 8. Tentukan yang pertama G2 ditambah dengan G min 4. Yang kedua G5 dikurang G min 2. Jadi sama kayak tadi. G2 nya berapa, G min 4 nya berapa, terus dijumlahkan. Terus G min 5 nya berapa, G min 2 nya berapa, terus dikurangkan. Yang ketiga, pada fungsi fx memetakan 10 min 2x kuadrat. Bayangan dari min 4 adalah, nah ini juga sudah kita jelaskan tadi, jadi ini tugas soalnya tidak melenceng dari penjelasan tadi, supaya kalian cepat pahamnya. Dah. Ini dikumpulkan di grup masing-masing atau di guru matematika masing-masing. Ingat, cara pengerjaannya itu dengan serius. Jangan mencontek, karena di sini sudah jelas dijelaskan tadi dan sudah ada penjelasannya di buku kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.